Dan di sini Topan bertemu kembaran Pak RT di saat kembaran Pak RT lagi berziarah di kuburan Pak RT, dan saat Topan datang kembaran Pak RT kerasukan arwah Pak Jalil, dan Topan kaget melihat kembaran Pak RT kerasukan, dan di saat itulah Topan pingsan di kuburan. Dan selang beberapa menit pisang Topan tersadar dan kembaran Pak RT masih di sampingnya, dan Topan masih kaget melihat kembaran Pak RT dan kembaran Pak mencoba menenangkan Topan, dan saat Topan sudah tenang kembaran Pak RT menjelaskan yang terjadi, dan selang lama mendengar cerita dari kembaran Pak RT, Topan pun mengerti apa yang telah terjadi. Tadi aja jantung gua hampir copot. Ya Allah, selesain. Cepet deh ini doa, rungkat. Sebelum yang di bawah tanah ikutan bangun lagi. Gua nunduk, ngelus dada. Tapi entah kenapa angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, dan dari arah Nisan kedengeran suara kecil banget, kayak bisikan. Dang, gua langsung tegak. Rungkat masih baca doa, Jail masih nunduk. Cuma gua yang denger. Astagfirullah. Jangan bilang itu Jalil. Lanjutan. Kubur berasap monolog mengendang. Curiga juga gua sama Pak Jail ini. Tiba-tiba nongol pas makam saudaranya rusak. Padahal waktu Jalil meninggal dulu, gua inget banget dia nggak sempet datang. Alasannya lagi di luar kota. Katanya jauh banget. Sekarang pas kuburannya kebongkar dan berasa begini, tahu-tahu dia nongol. Kayak udah nunggu momen. Nasib gua perhatiin dari tadi. Dia diem, tapi matanya nggak pernah lepas dari nisan itu. Kayak lagi nunggu sesuatu. Tiap kali angin lewat, dia malah makin deket ke makam. Ngeliatin tanahnya kayak orang ngelamun. Gua sama Rungkat aja udah ngeri, tapi dia kayak nggak takut sama sekali. Apa dia emang diutus buat benerin makam saudaranya? Atau ada hal lain yang dia tahu tapi nggak mau ngomong? Bisa jadi. Gua sih nggak berharap aneh-aneh, tapi dari gerak-geriknya tuh ada yang gak serak di hati gua. Tadi pas gua tanya pelan, Jail, lu tahu siapa yang bongkar kuburan Jalil? Dia cuma senyum dikit, terus bilang, gak semua kubur dibuka sama manusia, Dang. Waduh, kalimatnya aja udah bikin jantung gua salto. Habis itu dia jalan ke arah batu nisan, ngeruk-ngeruk tanah dikit pakai tangannya, terus bilang pelan, masih hangat. Enggak, astagfirullah. Kuburan bisa hangat dari mana? Gua lihat Rungkat, mukanya juga tegang, tapi pura-pura tenang aja sambil baca doa pelan-pelan. Dalam hati, gua ngomel sendiri. Elah, ini semua udah nggak bener. Kalau Jail beneran diutus buat perbaiki kubur, gua doain cepet kelar deh, biar gua nggak perlu balik kemari lagi. Gua nggak berharap jadi bagian dari urusan begini. Gua cuma tukang warung yang kebetulan lewat, bukan pemburu hantu, bukan juga orang sakti. Tapi entah kenapa langkah gue selalu aja nyangkut di hel-hel yang begini. Angin tiba-tiba kenceng. Daun kamboja jatuh satu-satu ke atas nisan. Pak Jail masih jongkok, tangan kirinya nempel di tanah. Matanya merem, kayak lagi dengar sesuatu dari bawah sana. Gua merinding parah. Ya Allah, kalau gue bisa milih, gue udah cabut dari tadi. Tapi entah kenapa kaki gue gak bisa jalan. Kayak ada yang nyuruh gue diem dulu, nonton apa yang bakal terjadi. Jangan suruh gue bantuin nanti malam beresin kuburan ini ya. Beneran deh, gue bukan malas, tapi gue takut. Dari tadi aja bulu kuduk berdiri mulu. Angin dingin nyelekit sampai tulang. Kayak tiap hembusan bawa bisikan dari dalam tanah. Dang, nanti malam kita balik lagi ke sini ya. Bantu bersihin, kata Rungkat tadi sebelum doa. Ya elah, gue cuma bisa angguk pura-pura. Dalam hati mah udah teriak, jangan malam, bego. Nanti malam kuburan malah rame, bukan sama orang hidup.